Dokter. Keren juga. Lumayan ini bukan lagi keren. Apalagi ada jahe. Kakak mau minum nggak? Oh iya, tapi ini dingin. Oh itu jangan yang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Langsung saja ya, karena jam 8 saya sudah tunggu acara. Dingin kak? Minta yang dingin kayak gini. Tolong ya. Bil Ada. Minta tolong yang nggak dingin. Seneng banget. Alah, bisa udah dikasih tahu itu dingin, baru batuk. Ayah jadi itu panas. Itu tiga tiga. Udah aku minum. campur. Campur. Tawarin apa juga? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai mana ya? Berapa ya? Lupa aku catatnya. Mau dibawa? Dengar dong. Kemarin perbandingan antara mafsadah dan madorot ya? Iya, terakhir. Hah? Gimana? Terakhir Ayo, apa sih? ayo. Wah. Iya. Jadi gini. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang maslahat dan madorot ya. Bagi maslahat itu apa? Ada maslahat primer, ada maslahat sekunder, ada tersier. Ada madorot primer, ada madorot sekunder dan madorot tersier. Nah, kemudian kalau madorot dan maslahat itu ketemu, maka mana yang harus dimenangkan sudah ya kemarin ya. Nah, memang kalau dibandingkan antara maslahat dengan madorot, lebih baik menghindari madorot daripada mengambil maslahat. Darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih. Tetapi Anda mau menghindari semua madorot enggak mungkin. Tidak mungkin menghindari semua madorot. Jadi ya istighfar saja banyak-banyak, no? Istighfar saja, no? Itulah kenapa kita sebagai muslim tuh walaupun tidak salah tetap disuruh istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana Nabi istighfar berapa kali? 100. Nabi berdosa enggak? Enggak. Kenapa kok istighfar? Kenapa? Istighfar kok bersyukur tuh? Istighfar aja ya. Bersyukur alhamdulillah lah gitu. Ya karena kita ini Nabi itu mengajari kita bahwa menghindari semua madorot itu ya susah namanya. Maka kita ini baldatun thayyibatun warabun. Soalnya bikin negara itu pasti punya salahnya. Emang bikin pesantren nggak banyak salahnya. Aduh. Itulah namanya kita ini dalam maslahat saja menyimpan apa? Artinya ada porsi yang memang mengurangi tugas-tugas yang lain. Bun. Nah, sekarang ini apa hubungannya fiqhul aulawiyat dengan fikih maqasid? Maqasid itu syariah ya. Itu kemarin kita kasih tahu ya, maksud tujuan syariat itu menjaga apa? Menjaga akal, apa kemarin? Menjaga nyawa, menjaga kemudian Harta, lingkungan. Ya, nah hubungannya fikih prioritas dengan fikih yang itu apa? Nanti kalau kita sudah tahu hierarkinya, ya tatanannya, maka kita bisa mengambil keputusan ketika kita menghadapi dilema, gitu loh. Jadi fikih prioritas itu menggunakan fikih
maqasidus syariah. Ketika dua ketemu, maka ada dua pilihan harus kita ambil, maka pilih yang lebih prioritas. Itu hubungannya dengan fikih maqasid. Ada hubungannya juga nanti fikul aulawiyat ini dengan fikih nusus. Jadi memahami ayat. Terus di sini Kak, apa di jalan. Nah, fikih nusus, jadi tidak mungkin ngerti fikih aulawiyat kalau nggak ngerti fikih. Jadi fikih ini adalah fikih lanjutan, ya. Di antara hukum-hukum fikih, ketika bertabrakan, kita harus bisa mengambil mana yang lebih penting, mana yang paling penting. Semua keputusan fikih itu bagus. Cuma ketika tabrakan, lah. Ketika sampean ketemu, ini kita punya fikihnya madzhab Imam Syafi'i, kamu punya fikih madzhabnya Imam Ahmad, yang ini lagi punya fikihnya Imam Maliki. Kamu gimana ketemunya? Kalau semua orang mau pokoknya fikih saya yang paling bagus, nah, repot. Makanya ngerti fikih dulu baru belajar ini mestinya. Ngerti fikih dulu baru belajar. Nanti kalau sampean belajar fikih madzhabul arba'ah, pernah belajar? Bandingan. Pernah. Itu apa? Bidatul Mujtahid. Kayak siapa ya? Yang paling ringkas itu gampang Bidatul Mujtahid Ibnu Rushd. Paling ringkas. Kalau paling tebel banyak. Al-Mughni Ibnu Qudamah punya, ya kemudian Syekh Muhammad Zuhaili juga punya, kemudian siapa lagi? Madzhabul Arba'ah. Banyak lah. Mau ya banyak. Cuma bagaimana ketika Anda, Pak, sama ngajarkan fikih empat mazhab ya. Terus saya pilih yang mana? Nah, terus sama ajari fikih nomor prioritas. Lanjut. Bahasan pertama, fikih prioritas yang tema pertama adalah prioritas kualitas di atas kuantitas. Kenapa? Ya, jadi kualitas itu lebih tinggi daripada sekedar kuantitas. Oke, sekarang kita lihat ya. Saya tidak akan pernah menyampaikan bahwa kuantitas itu tidak penting dalam agama. Coba bayangkan kalau muslim tidak mayoritas di Indonesia, ruwet enggak? Coba misalnya orang Islam nggak buat partai politik yang ruwet itu, ya umpama nggak buat. Terus umat muslim karena apa sih politik, bikin ribut aja, bikin rame, korupsi apa dan sebagainya. Terus tidak ada, semuanya anti terhadap politik. Akhirnya di parlemen semuanya orang muslim. Ayo, bagaimana? Mau kamu larang? Waduh, nanti kalau di parlemen kita jadi minoritas repot. Mau kamu dukung? Kok begini? Jadi gimana? Jumlah itu penting dalam agama. Kenapa? Jumlah itu penting, tidak bisa kamu salahkan. Karena sekali nanti umat Islam jadi minoritas, pusing. Nah, walaupun juga menjadi mayoritas biasanya ada penyakitnya. Nah, cuma kualitas itu lebih utama dari sekedar kuantitas. Punya karyawan 2 militan lebih baik daripada punya karyawan 10 tidak militan. Makanya kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda yang bagus-bagus ya, akan saya goncangkan. Yang bagus-bagus itu 10 orang pemuda itu, pemuda dalam tanda kutip. Kalau cuma orang pemuda biasa terus nganggur ya, dia malah menggoncangkan Bung Karno, no? Bung Karno yang goncang, no? Ya, itu. Jadi artinya pemuda di situ pemuda yang berkualitas. Maka aulawiyatul kaif alal kaf. Sekali lagi ya, saya sama sekali tidak menghina bahwa mayoritas secara jumlah itu tidak penting, enggak. Tetapi kualitas memang di atas kuantitas. Lah, masalahnya kita sering melihat di dalam Al-Qur'an
orang-orang mayoritas itu dicela sama Al-Quran. Contoh, bal aktsaruhum la yaqilu. Nah, misalnya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka, kebanyakan nih, itu tidak apa? Tidak pakai akal, tidak fungsi ya kan? Tidak memfungsikan apa? Walakin aktsarun nasi la layak lah. Nah, kebanyakan lah, tapi kebanyakan orang tidak mengerti. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan orang tidak beri. Walakin aktsarun nasi la yashkuru, tidak bersyukur. Memang aktsaru itu kadang kena senggol sama Al-Quran. Ada kritikannya, walaupun ada manfaatnya, tetapi sering kena no? Ini tahap 2. Nah, kalau kita sama mau menyebarkan Islam di daerah, ya biasanya kita fokus terhadap jumlah dulu. Yang penting jumlahnya banyak, baru nanti dikembangkan wali. Maka masjid-masjid kita itu jangan jangan terlalu memuja jumlah. Alhamdulillah jamaah kita banyak. Oh iya, yang itu wajingan berapa? 1000. Alhamdulillah. Yang nyatat berapa? Iya. Yang paham? Semakin sedikit apa? Kualitas. Yang menyampaikan ke keluarganya, wah itu tambah susah. Yang tidur banyak. Nah, jadi jumlah itu, jumlah itu cuma sering kesenggol sama Al-Qur'an. Kena kritik. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu nuruti kebanyakan orang ya di di dunia itu yudilluka, membuat kamu melenceng dari jalannya, yudilluka lah mas. Jumlah yang kecil itu kadang dapat pujian, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa qalilum ma minhum. Jadi iya, amanu wa amilus sholihati jumlahnya sedikit. Ini dipuji. Wa qalilun min ibadiya syakur. Nah, jadi ini tadi orang yang kebanyakan dapat kritik, yang sedikit-sedikit dapat dipuji. Nah, maka nanti ada wadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi. Jadi ini tentu pujian. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Yang selamat dari banjirnya Nabi Nuh ada banyak kan. Rasul memulai dari sedikit. Nanti kalau kamu buat pengajian sama. Saya dulu buat pengajian, jangan dibayangkan ini banyak. Dulu saya buat ngaji itu kadang 1, kadang saya nungguin nggak ada datang ya. Yang penting jangan sampai hafalan Quran sampai berhenti di sana. Kamu harus bercita-cita ada 1 orang yang berkualitas. Gak apa-apa wis, dikit-dikit. Tapi syukur punya banyak yang kuantitas, tapi juga punya 1 yang kamu kader jadi berkualitas. Ustaz, saya kok susah sih yang lain gampang-gampang. Kamu tak jadikan yang the best gitu. Oh gitu. Enggak, saya nggak mau jadi the best, mau jadi mereka. Ya ikut aja. Nah, coba nanti misalnya di akhirat, ya di alam barzakh, mungkin ketemu para guru-guru dan Rasulullah dan sahabat. Kamu hafal Quran turun mana? Tapi turun sini. Dari guru kamu, nyampe kamu. Gimana kamu nyamperin nggak? Nggak ada. Wah itu dilir sama yang putus di sini. Aduh, coba bayangkan kan kamu kan seneng gitu kalau punya murid 1 hafal Quran ya kan? Ada, lanjut Quran kita. Lanjut. Bagus. Pahalanya banyak kita. Itu kan. Rasul juga seneng kan? Melihat kamu punya punya murid, minimal selamat lah wajah kita di depan Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah di sini tadi kan yang di apa? Yang kok mayoritas dicela, minoritas dipuji. Maksudnya adalah mayoritas yang tidak berkualitas. Nah, itu maksudnya. Lah, yang dipuji minoritas yang berkualitas. Nah, kalau udah minoritas nggak berkualitas, wah itu sudah sudah minoritas, cuma tidak berkualitas. Karena begini loh, rata-rata memang dari banyaknya yang tidak apa yang banyak itu ada memang sedikit yang berkualitas. Semakin sedikit kamu punya santri, semakin sedikit berkualitas. Karena yang berkualitas itu jumlahnya mesti sedikit, maka kamu perbanyak kiai. Sama itu kenapa ndak punya santri yang sedikit aja tapi berkualitas daripada banyak tidak nggak apa-apa. Enggak, kalau yang ini nggak betul. Kalau yang kering ya gitu. Nah itu ya, apa namanya? Maksudnya sedikit yang sama sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting berkualitas. Fikih prioritas. Tanah kahu tanah salu taksuru fa ini mukathirun bikum al umam. Ya. Nah, cuma di sini kasih catatan sama Syekh Qurtubi. Tapi mukathirun bikumul umam itu masalahnya yang dibanggakan tuh yang bukan yang bodoh-bodoh, bukan yang fasik-fasik, bukan yang dolim-dolim. Nah, masalahnya masalahnya bener tah ini kan belum tentu ya belum. Tapi memang ada orang-orang yang mau masuk ke telaganya Nabi nggak boleh. Ya. Loh, kenapa kok malaikat nggak boleh? Kamu nggak boleh masuk telaganya para nabi. Kamu nggak tahu mereka bisa ngapain. La ta'rifu ma'ahdatsu badaka. Lah itu katanya kawan-kawan saya yang salafi. Nanti mereka tuh berbuat bid'ah gitu. Terserah mereka lah menafsirkan namanya. Lakin ahdatsu ba'da wafatnya Nabi, maksudnya mereka balik ke agama itu. Nah, cuma ditafsirkan sama kawan-kawan salafi itu mereka berbuat bid'ah. Ya wis lah. Ya wis. Dulu Nabi itu ini bagus sekali masjidnya Nabi itu yang kena iup apa ini kena rindang ya kena bayangan apa teduh. Nah yang teduh itu cuma soft pertama, soft kedua panas lah. Kemudian masjidnya Nabi itu kalau Nabi berdiri begini itu sudah nyentuh atap. Masjid ini tempat ngaji banyak itu atap. Masjid itu mana itu? Masjid siapa namanya? Darussalam. Kena kan? Mau sama kaum tumpuk 5 juga kena. Tinggi banget itu. Terbang dulu Bang. Tapi Nabi menggunakan potensi masjidnya untuk mendidik sahabat. Kita menggunakan potensi kita untuk gede-gede masjid. Renovasi, no? Nah itu loh masalah. Kenapa kok saya pengen kamu tuh punya masjid biasa-biasa aja. Reot-reot nggak apa-apa. Tapi yang ngaji di situ gurunya itu yang paling hebat. Ini. Jadi kalau punya duit 100 juta ya, 100 juta ini dipakai apa ini? Karena punya 10 juta, cari ustadz mana yang paling bagus. Ini mau nggak ngajar tempat saya? Mana masjidmu? Tuh, kok dari kayu? Yang penting kamu tak gaji 1 juta sekali datang, mau nggak? Mau lah. Daripada masjidnya bagus, ternyata nggak berani gaji gede,
Saya itu punya istri, yainya istri saya itu pondok 1 bulan bayar 1 juta. Makannya ya Allah, tempe triplek. Iya, tahu itu, soto itu cuma kuah, nggak di sini. Tapi beliau itu kalau ya Asep ya, ngomong dulu mah. Beliau berjamin masuk sini PTN, masuk perguruan tinggi negeri atau masuk swasta tapi yang berkualitas. Jaminan ini. Ngeri ya. Karena dia tuh kalau di Surabaya bilangnya tinggal begini. Ada guru yang memang mendidik olimpiade sains. Mau ngajar nggak tempat saya? Minta gaji berapa? Tak kasih. Minta gaji berapa? Ini tak kasih. Jadi kalau investasi ke guru tuh hebat. Maka kalau bikin itu yang substansial. Zaman ada kamu jualan misalnya, kamu jualan mie ayam. Jualan mie ayam. Promosinya tuh wifi. Mie ayam itu harusnya ya yang enak ya mie-nya sama ayamnya. Namanya juga mie ayam. Mie ayam yang enak tempat duduknya sama wifi-nya. Apa? Iya benda. Iya. Kamu jualan kebab. Yang enak apanya? Rotinya sama dagingnya. Itu yang paling penting. Sayur. Ada orang gimmick, no? Jadi kamu bikin masjid, yang harus dibangun apa dulu? Oh ya mesti. Kalau udah masjidnya udah jadi jadinya. Ya. Udah toh, senang banget minum obat lo. Enggak. Kangen minum obat. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak. Iya. Apa? Iya. Masjid itu yang penting satu. Syarat sahnya sholat apa? Iya. Itu kan rukun. Syarat. Hah? Menghadap kiblat. Nah berarti kiblatnya harus bener. Iya gitu satu. Terus apalagi? Bersih suci. Berarti karpetnya harus nggak harus bagus karpetnya, yang penting suci. Karpet bagus, banyak tai burung. Ya. Kalau di Masjidil Haram itu kan banyak burung dara ya. Itu nggak boleh ditembak. Untung dia nggak di Indonesia. Jadi burung dara goreng gitu. Nggak boleh, itu tanah haram. Oh masuk situ sudah nggak boleh. Kamu kageti, wah gitu ya. Terus kemudian dia kaget pergi ditabrak motor, jebrak gitu. Oh kamu bayar denda. Iya itu tanah haram tuh. Haram untuk ya gara-gara kamu ngagetin terus dia serangan jantung. Nah terus dan dia kan buang sembarangan kan. Lah kalau nya burung di tanah Masjidil Haram kamu injak, salatnya sah nggak? Boleh nggak? Nggak boleh karena saking banyak nama umul balwa sudah terlanjur di mana dibunuh nggak bisa, diusir nggak bisa, kemudian sudah di mana? Najis. Jangan bilang tai burung nggak najis tuh ya. Tetapi karena umumul balwa sudah kadung merata, maka kalau kamu keinjak maka sholat saja. Cuma ya kamu nggak boleh pilih-pilih. Misalnya kakimu lah ini ada nggak boleh. Jadi nggak boleh sengaja. Jadi walaupun itu umumul balwa tapi kamu jangan sengaja, kamu kakimu ini ada nanti kakimu tai semua. Jadi umumul balwa itu tidak disengaja. Itu bukan kok mentang-mentang rohsoh ini ngerti fakir terus kamu sembrono, akhirnya setiap kamu nginjak lompat yang ada tainya 1, 2, 3, 4 akhirnya kakinya yang tai semua. Aduh ini nggak cicak apa-apa ini. Tapi ini penting ya, ini informasi penting. Misalnya terus itu tadi apa gitu. Jadi kalau bikin pondok tahfidz yang penting apa?
bikin masjid. Yang penting apa? Menghadap kiblat, terus suci, apa lagi? Apa lagi? Syarat-syaratnya sholat kamu wudu. Berarti punya tempat wudu. Daripada kamu bikin menara, itu mending memperbaiki tempat wudu. Ini menara gimana? Nanti menara itu nggak penting banget. Nggak ada menara itu nggak sah sholatnya. Nggak ada loh. Syarat sahnya sholat masjidnya ada menaranya. Mana ada? Nah, tapi kalau ya, tapi jangan elek ya, ada mesti punya menara. Pak ini mubazir itu kawannya setan, berarti kamu mau kawan setan. Ya, jangan gitu, nggak gitu caranya loh. Maksudnya gini loh Pak, ini kan menaranya sudah bagus, masjidnya sudah bagus, mau apa lagi Pak? Ini tinggal digencarkan. Bapak di sini bagaimana? Apa mau hidup selamanya? Enggak kan? Kita kan di sini kan nggak tahu kapan. Saya juga nggak tahu kapan menghadap Allah gitu ya. Kenapa kok kita nggak kader imam kita? Kenapa kok kita nggak kader anak-anak muda yang lulusan pesantren kita sekolahkan? Ayo kamu tak kasih uang dari masjid ini, kamu ngajio fikih ke situ, ngajio tafsir ke situ. Tak kasih uang untuk transport ke sana, kiai terus beasiswa gitu ya. Nanti kalau kamu sudah agak bisa ngajar ya di masjid ini, sehingga masjid ini punya kelangsungan. Jangan ngundang orang tua, akhirnya kamu ketergantungan tidak sehat. Kamu tidak merdeka, kamu tidak independen. Karena merdeka itu bukan bebas, merdeka itu mandiri. Makanya bahasa Inggrisnya merdeka itu independen, bukan free. Free day enggak, independen. Sehingga kemerdekaan, belum khusus ini, kemerdekaan itu artinya adalah kemandirian. Merdeka belajar adalah mampu belajar secara mandiri. Nah, orang sekarang ribut, gila apa ini ya? Belajar mandiri, nggak paham ya? Ya itu tadi. Apa yang berbeda? Imam Syafi'i itu hidupnya cuma berapa? 45 tahun. Syafi'i. Kemudian Imam Ghazali berapa? 55 tahun. Imam Nawawi itu cuma berapa? 40 tahun. Bukunya Masya Allah. Imam Syafi'i 45, Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 40. Tidak menikah, tidak sempat nikah. Tidak sempat, bingung. Terus 40 Imam Nawawi. 55. Tapi karyanya, jadi maksudnya adalah kita hidup dengan usikum nanti kita hidup dengan waktu yang sama, tapi ada orang yang berkah sekali, maksudnya dalam waktu sesingkat itu ada orang yang punya karya. Saya tuh kadang-kadang iri ya sama tukang bangunan tuh, diem jadi rumah. Iya kan? Dia pernah viral, nggak ada kan? Lagi ngangkut bata nih. Karyanya banyak. Tapi tukang bangun itu sudah berhasil membuat rumah berapa? Dia diem jadi, ya diem. Makanya kita perlu yang seperti itu. Nggak usah viral tapi nyata, namanya. Nggak usah viral, kalau jadi pondok, wah itu. Nggak usah viral tapi tiba-tiba Anda punya santri banyak. Tahu kamu punya pondok tahfiz, nggak usah. Nggak syarat gitu, nggak syarat. Kita iri ya sama tukang bangunan tuh ini diem tiba-tiba jadi bangunan 4 lantai. Ya sudah ya. Jadi ini maka ada apa pesan dari kiai saya,
Ini saya tutup ya, nggak bisa lama-lama. Dari Syekh Rajab, gurunya Mas Zamzam juga. Lakukan hal biasa dengan cara yang luar biasa dibanding melakukan hal yang luar biasa dengan cara yang biasa-biasa saja. Contohnya, apa? Bolpen itu, pensil ini harganya berapa? 5.000. Kalau sama yang megang jadi apa? Menghasilkan apa? Bisa. Kalau yang megang Habibur Rahman jadi berapa miliar? Wih. Kan sama-sama bolpennya. Iya benar. Dia megang bolpen ya sama kertas. Itu jadi novel bestseller. Kita megang bolpen 5. Ya, gitu deh. Jadi makanya katanya kelereng di tangan master gitu ya, itu bisa mengalahkan musuh. Pedang di tangan orang yang nggak jago ya melukai dirinya sendiri. Cakep. Sentil itu udah langsung tumbang ya. Orang nggak bisa pegang pedang, sat yang sobek bajunya, no? Atau pakai itu loh, apa namanya, ruyung itu, apa Bruce Lee itu? Double stick. Double stick. Itu kalau nuncaku. nuncaku itu kalau keliru mentok loh. Jangan kira itu naruh di ketiak itu gampang. Wah, susah itu. Naruh ketiak kalau pas apa namanya, pas rantainya kecepit loh, sakit loh. Saya pernah loh. Jadi pas set gini, pas kecepit di antara kayu sama ini tuh ada celah itu. Nyepit ini sakit. Enggak sembarangan. Naruh di ketiak itu enggak sembarangan. Itu naruh doang ya, belum lagi pas put. Benjol 5. Bikin makan. Ya itu artinya lakukanlah hal yang sederhana dengan cara luar biasa dibanding melakukan hal yang luar biasa dengan cara yang sederhana. Sama enggak usah apa namanya, nggak maksudnya gitu, maksudnya itu tidak perlu untuk wah ya, teman tak kasih tahu. Rata-rata kiai itu ketika membangun pondok itu justru disuruh resign dan meninggalkan kerjaan-kerjaannya. Saya punya ya, senior lah, dulu beliau ini dididik almarhum ayah untuk bikin pondok, punya apa ya, usaha ke Sulawesi kayak kargo itu loh, kargo bahan pangan sana. Itu beliau bilang, ketemu ayah saya, udahlah berhenti, tinggalkan kerjaanmu, fokus bangun pondok. Dia tinggal fokus bangun pondok karena dia itu manut kata kiai. Baik. Dia langsung ngajak kakaknya ke notaris. Mas, saya ke notaris. Ada apa? Sebut aja. Mau notaris? Mas, ini semua perusahaan tak atas namakan kamu. Saya jadi komisaris saja. Saya mau ngomong pondok. Terserah, mau ngasih uang saya berapa terserah. Pokoknya saya mau ngomong pondok. Nah, menurut sampean, bangun pondok itu mending jadi punya jabatan sama punya duit, apa nggak punya duit? Iyalah, ya. Tapi semuanya bilang begitu. Orang-orang bikin pondok tuh ditinggalkan. Katanya beliau Kewil dari orang sini, orang Jawa, cuma bikin pondoknya Sulawesi. Saya itu dilaji, itu tidak pernah kurang 25 juta. Tidak pernah cash itu. Tapi ya nggak terdetek itu dengan umroh kan.
nggak terjadi pingin izin ke Allah biar bisa bangun pondok. Apa itu tuh mau bangun pondok itu izin. Sehingga aku pernah ditanya ketika buat pondok STK di sini, itu kan ngerawat para hafid. Ada kiai nanya, Pak Hasim, jenengan mau merawat anak-anak yang hafal Quran ini sudah izin sama yang punya Quran apa tidak? Pihak depan. Terus nggak boleh jawab. Kalau izin wali kota udah ini. Enggak, sama yang punya Quran udah izin belum? Kemudian Profesor Sihab main ke rumah. Bro, saya itu kemarin ditanya ya, ini Pak Hasim mau ngerawat anak-anak hafid ini sudah izin belum sama yang punya Quran? Nangis beliau. Betul Pak Hasim. Itu betul. Orang kalau mau ngerawat Quran itu harus izin dulu sama yang punya. Jadi kiai-kiai itu memfokuskan diri. Katanya beliau, habis saya tinggalkan itu sudah saya terakhir ngaji dari kampung, malam ini ngaji di kampung ini, besok ngaji kampung itu, kampung sini, kampung situ. Iya, kampung sini, kampung itu. Wah, ya orang-orang juga terserah ngasihnya, yang ngasih ketela, yang ngasih apa, pokoknya bahan pangan semua dikasih. Dan ya bisa umroh kan, bisa umroh. Dan dulu saya punya uang nggak kepengen, sekarang kayak pengen deket sama Allah. Ya bukan berarti kok saya nyuruh kamu ngumpul duit buat umroh, enggak. Umroh itu sama haji itu wajib sekali seumur hidup kalau mampu. Tapi umroh yang bareng haji, bukan umroh yang sunnah. Kan kalau kita haji kan pasti umroh kan. Ya, maka maksudnya itu. Tapi artinya ada kedekatan, ada kita ingat Allah, kita ingin dekat sama Allah itu maunya enggak sampai yang hafal Quran. Ya sudah, makanya fokus saja. Diselesaikan Quran. Lakukan hal-hal yang kelihatannya sederhana sama orang. Orang itu pasti banyak nanya, Mas kamu kalau hafal Quran nanti kerja apa? Banyak nanya tuh. Jangan dengerin, ya. Tenang aja. Sekarang waktunya hafal Quran yang apa? Nanti ada waktu kerja. Fokus pada kegiatan yang sekarang. Karena kalau sekarang cuma fokus, kualitasnya bagus, nanti tinggal pengembangan saja. Ini usia berapa sih? Usianya kuliah? Macam beda-beda. Usia berapa? Muda kan? Baru Muda. Baru. Muda tua. Baru juga. Baru itu berapa? 12. Kamu usia berapa deh? 12. 15. Dua-dua aja. 23 tadi. 15. Oh, kali ini kawan kita. Padahal 30 ya? Ya Allah, saya 37 tua banget ya. Walaupun saya kalah jenggot tapi tua saya. Masih cool berapa nih, Bang? Sama saya. 30-an. 17. 20. Selesaikan dulu Qurannya, nanti baru pengembangan diri. Oke. Nah, fikih prioritas yang pertama adalah mengedepankan kualitas dibanding sekedar kualitas tanpa meremehkan pentingnya. Kualitas itu penting, tapi lebih penting. Karena di dalam bahasan fikih aulawiyah tidak ada hal yang nggak penting, enggak. Ini mesti ngomongin yang lebih penting atau yang paling penting enggak. Yang ditaruh paling bawah itu mesti penting. Ini halnya nggak penting nggak dibahas, nggak ada. Nanti hal itu kayak ini apa sih kok ini sudah penting masih dikritik aja enggak, karena ini kita mau naik level. Minggu depan ya kita ngomong tentang aulawiyatul ilm al, jadi prioritasnya ilmu di atas amal. Berarti amal itu penting tapi ilmu lebih penting. Nah, itu oke. Ada pertanyaan? Aku tidak tahu apa yang mau ditanya. Iya. Oke. Mau nanya? Nah, boleh bertanya sesaat apapun.
sesesat mungkin. Nggak tersesat. Itu. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum.